Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Surya Sumirat dalam edisi 6 November 2025. Mantan Wakil Presiden RI 2 periode Yusuf Kala marah lantaran lahannya diklaim PT Goa Makassar Tourism Development. Lahan seluas 16,4 hektar itu terletak di depan Transmall Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, viral di Meksiko sebuah video yang memperlihatkan Presiden Claudia Sheinbaum dilecehkan oleh seorang pria saat berjalan dari Istana Nasional menuju Kementerian Pendidikan. Video tersebut memicu kemarahan publik. Founder and Advisor Kala Group Yusuf Kala atau JK mengamuk lantaran lahannya diklaim PT Goa Makassar Tourism Development atau GMTD. Lahan seluas 16,4 hektar itu terletak di depan Transmall Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan. Mantan Wakil Presiden RI 2 periode itu menegaskan bahwa lahan tersebut telah dibelinya langsung dari ahli waris Raja Goa sejak 3 dekade lalu, saat kawasan itu masih termasuk wilayah Kabupaten Goa. Dia menyebut kepemilikan tanah tersebut sah secara hukum, dilengkapi dengan sertifikat dan akta jual beli, serta menuding pihak GMTD yang berafiliasi dengan grup Lipo melakukan klaim sepihak tanpa dasar hukum yang jelas. JK juga sempat berbincang dengan para pekerja dan penjaga lahan. Dia menyebut tindakan GMTD sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat masyarakat Bugis Makassar yang menjunjung tinggi nilai siri atau harga diri. JK pun menantang PT GMTD untuk membuktikan legalitas klaimnya dan menunjukkan lokasi tanah yang sebenarnya menjadi objek sengketa sesuai keputusan Mahkamah Agung. JK bahkan menuding GMTD dan grup afiliasinya kerap melakukan praktik serupa di berbagai daerah. Dia juga menduga GMTD justru menjadi korban penipuan dari pihak yang menjual tanah kepada mereka. JK kemudian menegaskan pihaknya siap menghadapi proses hukum jika GMTD membawa perkara ini ke pengadilan. Sementara itu, Public Relation Manager PT GMTD TBK belum memberikan tanggapan terkait kunjungan dan pernyataan Yusuf Kala. Kesimpulannya, udah sertifikat ada, jual belinya 35 tahun lalu, saya sendiri yang beli. Dan tidak ada yang kalau memang yang kami tidak ada hubungan hukum dengan GMTD, tidak, karena yang dituntut itu siapa namanya? Itu penjual ikan kan ya? Penjual ikan. Masa penjual ikan punya tanah seluas ini? Betul. Ya kan? Jadi itu kebohongan, rekayasa macam-macam. Itu permainan Lipo, itu ciri Lipo gitu. Jadi jangan main di sini, di Makassar ini. Ya. Berarti ada dugaan perampokan yang dilakukan oleh GMTD? Apa? Ada dugaan? Karena kita punya, ada suratnya, ada sertifikatnya. Cepat-cepat dipengaku. Itu perampokan namanya kan? Bagaimana? Benar nggak? Nah. Jangan begitu. Ada semacam permainan mafia tanah begitu? Iya, itu memang dulu yang dia beli dari Haji Najibnya. Juga karena mafia tanah di sini dulu kan. Jadi dia mungkin ditipu, dia ambil kita tanah. Dia belum datang ke Makassar, kita sudah punya. Nah, gitu kejadiannya. Kalau begini, nanti seluruh kota dia akan mainkan seperti itu, rampok seperti itu. Kalau Haji Kala ada mau main-main, apalagi lain. Apalagi masyarakat kecil. Iya. Ya, langkah selanjutnya upaya hukum. Selanjutnya tidak ada. Kita hukumnya kita nanti ajukan kemana-mana. Mau sampai ke mana pun kita siap untuk nggak melawan ketidakadilan, tidak kebenaran begitu. Dan jangan juga aparat pengadilan itu berlaku adil lah, berlaku kebenaran lah. Jangan dimainin. Pak, ini kan sudah ada perintah eksekusi. Perintah eksekusi dari mana? Dari pengadilan. Itu eksekusi harus didahului dengan namanya konstatering, pengukuran. Mana pengukurannya? Mana orang BPN-nya? Mana orang camatnya? Mana orang ulat? Kan tidak ada semua. Dia sendiri, dia bilang jam 8, dia bikin jam 7 supaya ini tidak hadir. Dan tidak ada anunya. Jadi ini kan penipuan semua. Berarti bisa jadi salah objek ini. Objek ini sapunya. Masuk berarti ini yang perintah eksekusinya ini berarti salah objek. Salah objek. Tanya sama orang, kan dia
melawan ini dan siapa? Menyombalang Solo. Menyombalang Solo dan kawan-kawan. Panggil dia, mana tanahmu? Bang, ada tidak dugaan permainan dengan oknum BPN? Saya tidak tahu lah. Oh tidak, BPN tidak. Buktinya BPN tidak ada ukurannya. Kalau pengadilan misalnya? Saya tidak tahu lah, Anda menafsirkan sendiri. Oke. Satu lagi Pak, yang DMI menyikapi yang pengeroyokan itu yang sempat singgah di masjid. Oh, saya sudah kebikin pernyataan kan bahwa itu agar dihukum berat itu. Dalam Islam orang harus menghormati musafir dan pengurus masjid mempersilahkan. Musafir itu dijaga. Sejak dulu sejarah Islam, sejarah masjid begitu. Orang boleh tinggal menginap di masjid waktu itu. Silakan. Jadi kita sudah punya hukum berat yang itu. Dan jangan terulang di mana-mana. Kalau Sylvester Puang sampai sekarang belum di penjara. Itu urusan hukum itu. Urusan hukum. Kalau US Puang, Bang, yang soal US Puang kan sudah ditanggung sama Apa? utang-utang US Puang. Bos, kereta Bos. Semua orang bisa berutang selama bisa bayar, itu aja. Kalau tidak bisa bayar, jangan berutang. Semua siapa yang tidak ada, saya juga banyak utang, tetapi saya bayar. Itu proyek besar itu memang dengan utang. Tapi kan sudah ditanggung sama Pak Prabowo ini, Bang. Ya terserah lah beliau. Itu Pak Prabowo kita masalahnya. Kereta cepat itu bagus, cuma harganya kenapa mahal? Itu aja pertanyaannya sebenarnya. Publik di Meksiko dibuat geram setelah beredar luas video yang memperlihatkan Presiden Claudia Sheinbaum dilecehkan seorang pria di ruang publik. Insiden itu terjadi saat Sheinbaum berjalan dari Istana Nasional menuju Kementerian Pendidikan pada Selasa 4 November waktu setempat. Dalam video berdurasi singkat yang viral di media sosial, tampak seorang pria mendekati Sheinbaum dari belakang, merangkulnya, dan bersandar ke arah tubuh sang presiden. Sheinbaum terlihat tetap tersenyum dan terus melangkah, sementara petugas pengamanan di sekitarnya tampak tidak segera bereaksi. Kepada media, Sheinbaum mengonfirmasi bahwa dirinya telah melaporkan insiden tersebut. Ia menegaskan pentingnya menghormati ruang pribadi perempuan dan menolak segala bentuk pelecehan di ruang publik. Kasus ini memicu gelombang kemarahan di Meksiko, terutama di kalangan aktivis perempuan. Banyak pihak menilai peristiwa ini memperlihatkan bahwa bahkan seorang presiden perempuan sekalipun tidak lepas dari resiko pelecehan. Sebagian lainnya mempertanyakan lemahnya pengamanan terhadap kepala negara. Pero incluso medios feministas reprodujeron como tal el suceso y me parece que eso es parte de la revictimización. Si yo sufro un acoso callejero y pues sí, soy tocada sin mi consentimiento, no quiero que ese video esté circulando. Entonces, pues tener también más conciencia de la protección a las víctimas, sea quien sea, aunque sea la persona más mediática de México, como lo es la presidenta, también tiene. Pero ni siquiera siendo la presidenta, estando en un rango tan alto o siendo quien es libre de este acoso que sufrimos las mujeres a diario. O sea, es increíble que como que los hombres no se puedan limitar a eso, ¿no? A simplemente respetarnos. No creo que sea algo tan difícil de hacer. Y tanto en un... ¿Por qué no vieron a ese señor que se acercó hacia él, hacia ella? Al final de cuentas llega y la abraza, pues yo cuando me abrazan, ¿qué pasó? O sea, volteas y dices quién es, ¿no? Pero no, ella hasta después de mucho ya, o sea, se ve que se empieza a sentir molesta, ¿no? Así como que, ¿quién es? Pero para mí fue actuado, no fue real, porque son cortinas de humo que están haciendo para todo. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini, saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.